Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, paling utama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali, yakni belajar Al-Quran dan serta ilmu fikih. Mudah-mudahan belajar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Bapak menyampaikan tentang sejarah singkat tentang Al-Quran. Al-Quran berperan sebagai penggenap dan penyempurna kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu isinya lengkap dan sempurna. Maka Al-Quran menjadi pedoman hidup yang lurus bagi manusia di mana saja dan kapan saja dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran selain sebagai petunjuk hidup, ia juga berfungsi sebagai bukti kenabian Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu selain sebagai petunjuk, sebagai kitab, sebagai pedoman, yaitu Al-Quran juga sebagai bukti bahwa kenabian Muhammad SAW, serta berperan sebagai mukjizat. Sampai saat ini tidak satu manusia pun yang menyanggupi membuat kitab semacam Al-Quran dengan bahasa yang indah, dengan kata-kata yang bijak, yang baik. Tak ada satupun yang sanggup membuat ayat seperti Al-Quran. Dalam kepercayaan umat Islam, membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah yang mendatangkan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun lamanya. Al-Quran ini adalah kitab penutup dan berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia hingga hari kiamat kelak. Jadi itulah Al-Quran. Al-Quran semua seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran juga berisi firman dan wahyu Allah. Jadi Al-Quran sama dengan seperti kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Mempunyai firman dan wahyu dari Allah. Maka dari itu Al-Quran sebagai pelengkap, penyempurna, dan juga sebagai pedoman hidup yang lurus bagi manusia di mana saja dan kapan saja dalam meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi Al-Quran ini penyempurna sebuah kitab yang sangat sempurna. Yang dahulunya kitab seperti Zabur, Taurat, Injil kurang lengkap, maka Al-Quran lah melengkapinya, penyempurnanya.
Jadi Al-Quran ini selain sebagai petunjuk, dia juga sebagai bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan tentang Al-Quran. Bila waktu mungkin kita tentang fikih, tentang sholat. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.